Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah kita buka acara ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ina Rizka Nur Aprian SPD. Untuk itu kami persilakan. Ya, baik Pak Ade, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan bukan untuk menggurui, tapi kita saling berbagi informasi. Mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Ina Rizka Nur Aprian. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Untuk di sini sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 yakni tentang budaya positif, aksi nyata modul 1.4. Ya, untuk pemaparan materinya yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan belajar tentang konsep-konsepnya di sini. Yang keduanya ada disiplin positif, ketiganya nilai-nilai kebajikan, keempatnya kebutuhan dasar manusia, kelimanya motivasi perilaku manusia, keenamnya posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, kemudian dilanjut adalah segitiga restitusi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tentang hukuman, ini apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau murid? Barangkali ada yang mau menjawab. Kita sebelum membahas lebih jauh, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bisa. Oke, barangkali ada yang mau memberikan alasannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan di sini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Jawabannya bahwa tidak selamanya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Kenapa? Karena apabila kita mendisiplinkan murid hanya dengan hukuman, itu artinya kedisiplinan yang dimiliki oleh murid itu bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, tapi karena suatu keterpaksaan. Idealnya memang bahwa yang namanya mendisiplinkan murid itu tidak hanya dengan hukuman, seperti itu.
Tapi pada mindset semua guru, ya, kebanyakan memang berpikirnya kalau dengan hukuman diharapkan siswa itu akan disiplin. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anggapan-anggapan tersebut. Tapi memang idealnya untuk mendisiplinkan itu tidak selamanya harus dengan memberikan hukuman. Alasannya tadi, karena kalau dengan cara hukuman, maka karakter siswa untuk mendisiplinkan diri dia itu bukan dari dalam dirinya, bukan tumbuh dari dalam diri dia sendiri, tetapi karena keterpaksaan, karena dipaksa oleh orang lain. Tuh, terima kasih. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menjawab? Ya, maka Ibu Fadila. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki pendapat yang berbeda dengan Ibu Rahma ya Bu. Saya pribadi dari kecil itu bisa dibilang dengan sistem militer diajarkan dari orang tua. Jadi apakah saat kita punya kesalahan itu pasti ada hukumannya, tapi hukumannya itu yang sesuai. Jadi menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan kita. Contoh, saya waktu kecil punya tugas membereskan rumah dari jam 4 sampai jam 5, tapi saya lupa tuh misalkan. Nah, pada akhirnya saya kalau lupa harus mengerjakan semua tugas dari kakak-kakak saya juga. Itu hukuman dari orang tua saya. Nah, dari kebiasaan tersebut saya merasa bahwa didikan ibu saya yang sampai sekarang saya rasakan adalah saya itu disiplin itu berkat dari dulu yang kalau saya punya kesalahan saya dihukum oleh orang tua saya kayak gitu. Tapi hikmahnya itu di saat dewasa saya bisa mendapatkan hikmahnya gitu. Oh ya, ternyata dari disiplin itu ada banyak nilai baiknya. Terima kasih. Iya. Berarti tadi ada dua pendapat yang berbeda antara bisa dan tidak bisa, atau setuju atau tidak untuk mendapatkan disiplin. Pemantik yang kedua adalah apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan murid? Tadi mungkin ada beberapa yang sudah terjawab ya oleh Ibu Fadila dan Ibu Rahma juga, bahwa menurut Ibu Rahma pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan murid, tetapi mungkin sifatnya tidak selamanya ya, karena terdorong dari faktor eksternal. Tapi menurut Ibu Fadila juga itu bisa menjadi hal yang seterusnya berkelanjutan karena adanya dorongan ketidakinginan untuk mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi lebih takut ya. Ya, untuk pemantikan ketiganya, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Barangkali? Iya. Alasannya apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ya. Kenapa? Karena dengan penghargaan siswa itu merasa dihargai, bahwa dia sudah bekerja keras, dihargai dengan pemberian penghargaan. Beda dengan siswa yang tidak diberikan penghargaan. Contohnya kita kalau di kelas, kalau siswa disuruh mengerjakan pekerjaan saat pembelajaran, kemudian anak saya mengatakan begini, siapa yang bisa, ayo maju ke depan, nanti ibu akan memberikan yang terbaik. Itu alhamdulillah anak itu cepat-cepatan untuk maju ke depan dibandingkan kita biasa saja. Itu, terima kasih. Iya. Jadi bisa juga memotivasi ya, memberikan penghargaan. Untuk selanjutnya di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalaan tangan. Di sini ada dua contoh kasus pertemanan ya, di mana ada A dan B. Ini akan bersobek secari kertas kecil dan di sini ada sebuah tulisan benda ya, di mana kita akan menggenggam
kertas ini. Kemudian setelah itu teman B ya akan merayu dengan sekuat tenaga. Contoh misalkan berbagai cara untuk memikirkan benda tersebut ya. Si A memegang benda ini, kemudian si B itu kekeh merayu, ayo dong buka, ayo dong apa itu, ayo dong minta gitu. Mau apa nih? Pengen apa nih? Nanti aku belikan lah. Ada hal seperti itu ya. Sehingga bisa terjadi antara si A itu terkena godaan mau membuka kepala tangan atau tidak membuka. Jadi apa yang terjadi? Nah, tadi pembelajaran dengan paradigma yang baru tadi tersebut, kita itu ada beberapa cara bagaimana supaya seseorang itu bisa terbuka. Ada bisa dengan cara paksaan atau juga cara ketidakdipaksaan. Nah, di sini sekarang ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu untuk pembelajaran diferensiasi di sini ya dalam kurikulum Merdeka ini adalah sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita memberikan ruang kepada siswa-siswi kita untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid tersebut. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui untuk profil pelajar Pancasilanya yang pertama adalah berketakwaan atau berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian kedua adalah berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa selama ini kita itu dipercaya dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, di mana kita bisa memberikan sebuah ayo nah jangan begini nanti kalau begini. Nah, sehingga si anak itu sadar tanpa harus merasa terpojokan, tanpa harus merasa disalahkan, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia punya rasa ingin tanggung jawab untuk tidak melakukannya lagi, sehingga karakternya bisa terbuat atau terbentuk oleh diri sendiri. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Rahma, tidak semua ilusi atau penguatan positif ini efektif ya dalam mendisiplinkan murid ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang tidak boleh ya kita paksakan. Setiap anak punya hak masing-masing. Nah, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini teori kontrol yang dibahas. Yang pertama stimulus respon dan kedua teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol, yakni realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di mana Bapak Ibu sendiri mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Kemudian kedua, semua orang lihat hal yang sama. Nah, dari yang tadi miskonsepsi tersendiri, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda, tergantung kepada sudut pandang Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti dengan kita. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita terlalu memaksakan bahwa kita harus menilai orang itu disamakan dengan orang lain, sehingga ada beberapa sudut pandang yang kita tidak dapat lihat, tapi kita bisa berdasarkan pendapat-pendapat orang lain. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami orang lain, pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang orang lain pandang, orang lain lihat itu belum tentu sama dengan kita, tergantung mereka melihat dari sudut mananya.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal pada kenyataannya tidak semua perilaku buruk itu merupakan sebuah kesalahan, tetapi setiap perilaku sendiri mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal kenyataannya adalah orang lain itu tidak dapat mengontrol. Yang dapat mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Sama halnya tadi kita tidak dapat mengontrol diri sendiri, mengontrol orang lain. Nah, orang lain pun sama. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi orang lain punya hak sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dari kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kita untuk membuat suatu keputusan, kemudian gagal, nah, itu kita dapat menciptakan, berkolaborasi dengan teman kita untuk menciptakan sebuah pilihan-pilihan yang baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, sekarang kita dipaksa atau di teori kontrolnya adalah model berpikir untuk menang dan menang. Untuk pertanyaan romantik selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan siapakah yang mampu mendisiplinkan murid? Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menjawab. Ya, mangga Bu Eri. Ya, boleh mangga Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya disiplin itu ada berbagai aspek. Ada disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin mengerjakan tugas dan sebagainya. Disiplin ini berarti merupakan sikap kita menempatkan diri di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Ya, menempatkan diri di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Untuk yang mampu mendisiplinkan siswanya, apakah hanya kita sebagai guru saja? Yang mampu mendisiplinkan muridnya itu pertama dari semua, baik itu guru, muridnya sendiri perlu kesadaran. Ya, disiplin di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita harus bisa menumbuhkan bagaimana kesadaran diri itu timbul terlebih dahulu di dalam diri murid, sehingga ketika kita mengingatkan murid tidak muncul rasa keterpaksaan, tetapi kesadaran yang tinggi sehingga akan terus dilakukan berulang-ulang dengan penuh tanggung jawab. Sebagai guru, tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tahukah Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan? Ya. Nilai-nilai kebajikan di sini, yakni sifatnya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai kebajikan tersebut juga nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang lainnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Yang pertama di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar krisis. Dan semuanya ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang dianut atau sedang dilaksanakan melalui
Merdeka Belajar di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua adalah IPO Primary Yes Program atau PYP, di mana di sini nilai kebajikannya tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi murid-murid dituntut untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Barangkali ada yang mau menjawab? Ya. Setahu saya, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang paling pokok yang harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Itu disebut dengan kebutuhan dasar. Bisa melalui kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar. Serta kebutuhan dihargai oleh orang lain. Iya, kebutuhan untuk bisa dihargai orang lain. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup itu punya kebutuhan-kebutuhan. Di antaranya adalah kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi setiap makhluk hidup, setiap manusia mempunyai kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda. Di sini kita akan tahu 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, yang pertama yakni makanan, di mana makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Kemudian yang kedua pakaian, ya, sebagai pelindung diri, kemudian tempat tinggal yang pastinya sebagai naungan berteduh ya untuk hidup, kemudian rasa keamanan, lalu kesehatan, di mana ketika manusia sehat itu bisa melanjutkan atau melangsungkan hidupnya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima, yakni dalam bentuk rasa diterima, di mana di dalam satu lingkungan makhluk hidup bisa diterima dengan nyaman, kemudian dipedulikan, adanya rasa dipedulikan dari sesama, lalu berbagi dan kerjasama di dalam kelompok, ya, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, ya, yang pertama adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki berprestasi, diakui dan didengar. Setiap makhluk hidup adalah keinginan, ya, penguasaan di dalam dirinya. Lalu kebebasan, yang pertama rasa mandiri, kemudian makhluk hidup memiliki pilihan, makhluk hidup juga ingin mencoba hal-hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu di dalam ini kebutuhan yang kelima jadi kesenangan, di mana bermain, humor, antusiasme, tertawa. Semua ini secara tidak kita sadari kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ketika kita berada di dalam satu lingkungan, satu kelompok, 5 kebutuhan dasar itu pasti akan selalu ada. Di sini ada contoh kasus. Ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Raninya adalah gurunya. Menurut kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda
masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Apakah akan disuruh tidak sekolah atau tetap sekolah dan tetap berusaha menemui Ibu Rani atau punya opsi lain? Barangkali Bapak Ibu maka mau menjawab dengan kasus Dinda ini. Apa yang akan Ibu Bapak lakukan ketika Dinda ini merasakan dirinya bahwa dia benci pada Ibu Rani? Ya. Posisi saya sebagai ibunya Dinda, saya akan menyuruh Dinda untuk sekolah. Kenapa? Saya akan memberikan pengertian kepada Dinda bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Rani itu benar, dengan dikasih pengertian, pemahaman, dan kesadaran bahwa ibu guru itu apa yang Dinda terima dari Ibu Rani itu yang terbaik untuk Dinda. Ya, dengan kata lain, Ibu Rani akan memberikan pengertian kepada Dinda, Ibu Dinda akan memberikan pengertian kepada Dinda bahwa apa yang dilakukan Ibu Rani itu semua memiliki tujuan demi kebaikan Dinda sendiri. Nah, kebutuhan dasar apakah? Ya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini merupakan kebutuhan dari tadi yang kesenangan, kemudian kita akan ya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ketika siswa tidak diperbolehkan untuk berdiri di dalam kelas supaya tenang di kelasnya, maka kebutuhan dasar apakah yang harus dipenuhi? Kebutuhan kesenangan. Oke. Ya, posisi kontrolnya adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kita akan lanjut. Kebutuhan dasar apakah ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi mungkin Bapak Ibu juga suka ada anak yang ingin diperhatikan. Nah, kebutuhan dasar apakah ini? Kasih sayang dan rasa diterima, di mana si anak ini merasa ada, dihargai dan dianggap, ya, merasa disayangi karena diperhatikan atau dipedulikan. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar apakah ini? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Barangkali kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Oke, kita lihat. Ya, kebebasan. Jadi di mana siswa diberikan kebebasan untuk dapat mengikuti atau pembelajaran yang tidak monoton. Ya, siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan pandangan, atau bertanya kepada guru, sehingga tidak hanya mendengarkan guru atau menulis saja guru di depan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan dasar. Apakah ini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, mungkin ini biasanya terkait dengan seni budaya atau wayang, di mana biasa pelajaran seni budaya ini menggambar, sehingga ketika ada anak yang tidak rapi, mungkin bapak ibu guru itu menunjukkan ke teman-temannya hanya sebatas contoh. Nah, ini kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan dalam kasus ini? Penguasaan atau kebebasan. Kita lihat, iya, penguasaan. Di mana tadi penguasaan sendiri adalah harga diri, ya. Seorang anak itu memiliki harga diri untuk tidak ditunjukkan gambarnya kepada teman-temannya, sehingga dia malu ketika gambarnya ditunjukkan kepada teman-temannya, gambarnya tidak rapi. Iya. Lalu kemudian, tahukah apa saja motivasi perilaku manusia? Tahukah
apa saja motivasi perilaku manusia? Barangkali Bapak Ibu, motivasi perilaku yang kita ketahui, motivasi itu ada ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah yang ketiga ini masuk ke motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi Ibu Fadilah jelaskan, ketika Ibu Fadilah tidak membersihkan tugas atau membersihkan rumah, atau Ibu Fadilah tidak mengerjakan tugasnya, maka beliau mendapatkan hukuman dari ibunya, sehingga itu yang harus dihindari. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi Bu Tati bilang bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan siswa itu tidak salah kita memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, di sini berarti ini masuk ke motivasi apa, Bapak Ibu? Intrinsik atau ekstrinsik. Yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita ingin menjadi seseorang, kita percaya terhadap diri sendiri bahwa kita mampu melaksanakan atau meyakini bahwa kita dapat menjalankan atau melakukan apa yang harus kita lakukan. Dari ketiga ini, manakah yang motivasi ekstrinsik dan manakah yang motivasi intrinsik? Oke. Ya, yang pertama ekstrinsik, kedua juga ekstrinsik, yang ketiga intrinsik. Kita cek. Yap, motivasi ekstrinsik atau eksternal, yang kedua motivasi intrinsik atau internal. Ya, di mana motivasi eksternal atau ekstrinsik ini hadir atau timbul atas dorongan dari orang lain atau dari luar. Tetapi motivasi internal atau intrinsik ini timbul atau hadir dari dalam diri sendiri. Di sini ada namanya hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, untuk hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ketika ada anak melanggar disiplin, ya kita terbesit. Nah, sini kita panggil biasanya, kemudian kita kasih hukuman, ya. Jadi kita tidak tahu anak itu mau melanggar atau tidak, tapi ketika kita tahu anak itu melanggar atau tidak disiplin, maka kita akan memberikan hukuman, sehingga hukuman itu bersifatnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya. Dan bersifat satu arah, di mana hukuman tersebut diputuskan oleh guru tanpa mengetahui alasan atau keinginan murid sendiri. Kemudian hukumannya ini berupa hukuman fisik atau psikis. Namun biasanya di kita itu kebanyakan menggunakan hukuman fisik, ya, seperti misalkan lari 7 putaran lapangan basket atau membersihkan kamar mandi, ya. Nah, tetapi dengan konsekuensi di sini kita akan melihat konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Nah, jika kamu melanggar aturan, maka konsekuensi yang akan dihadapinya apa, nak? Jadi kita sepakati dulu nih hasilnya apa. Nah, itu jika ada anak yang tidak disiplin, datang misalkan tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Kita sudah menyepakati bahwa anak itu menyapu halaman. Nah, tetapi itu bersifatnya bukan hanya satu arah, tetapi 2 arah. Adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, tetap saja kadang murid itu ada rasa tidak nyaman. Aduh, ibu udah aku telat, capek lari-lari, suka ada, ya, seperti itu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid, di mana ketika siswa itu sedang melakukan konsekuensi seperti misalkan menyapu halaman, kita sebagai murid selalu memantau, ya. Nah, itu belum bersih, nak, sebelah sini, seperti itu. Nah, kemudian kita akan sempurnakan dengan yang namanya restitusi. Jadi di sini adalah restitusi
di mana dengan proses restitusi murid menemukan apa yang salah dalam dirinya dan dia berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan tadi adanya kesepakatan antara murid dengan siswa dengan guru, maka di dalam proses restitusi ini ada sebuah kesepakatan yang harus dijalankan, tapi tanpa disadari dan tidak ada paksaan. Nah, kita pahami untuk ini ada beberapa kasus di sini, ada 4 kasus. Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Nah, kemudian kasus yang kedua, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian yang kasus terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita akan cek di sini. Ya, betul. Ya, di mana tadi hukuman itu hanya melibatkan satu pihak murid saja dengan guru sebagai pemutus ya keputusan, sehingga ketika ada anak yang terlambat diberi hukuman fisik. Rata-rata dalam hukuman ini melibatkan hukuman fisik. Nah, tetapi dalam sanksi atau konsekuensi murid dituntut untuk berpikir mencari solusi bagaimana caranya supaya kesalahan mereka bisa tidak terulang lagi. Contoh tadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika anak mencoret-coret sini, nah bagaimana caranya supaya tetap terlihat bersih. Jadi anak diberikan kesempatan untuk berpikir dan mencari cara untuk membersihkan kembali. Di sini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol guru. Terkadang kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu dalam hal mengontrol guru murid, tetapi mungkin ada istilah-istilah yang Bapak Ibu sudah lakukan tapi belum tahu istilahnya. Di mana yang pertama ada sebagai penghukum. Ya, penghukum tadi, ayo kamu push up, misalkan seperti itu. Lalu membuat merasa bersalah. Nah, tahu tidak nak? Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian teman, saya kecewa sama kamu. Jadi kita bisa memposisikan kita sebagai dengan bahasanya sebagai teman. Lalu pemantau, ya. Dan di sini juga ada manajer. Kita akan lihat satu persatu. 5 posisi kontrol. Ini merupakan menurut Dian, Sam, Siati, dan Jesse. Yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa datang terlambat ke sekolah. Ya, di sini ketika siswa berdiri di luar kelas selama 1 jam ini merupakan guru dalam posisi kontrol penghukum. Nah, tetapi di dalam membuat rasa bersalah, sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, selalu saja kamu mengecewakan Bapak. Jadi kata-kata hal seperti itu ya merupakan kontrol yang sebetulnya kita sudah sering lakukan ya Bapak Ibu mungkin, tetapi kita baru atau asing, kurang familiar dalam istilah-istilah yang dipakai untuk saat ini. Ya. Seperti tadi yang dibahas, jadi sebagai pengontrol atau kontrol guru, 5 posisi kontrol sebagai penghukum, kita biasanya melakukan atau melibatkan aktivitas fisik. Seperti tadi berdiri di luar kelas selama 1 jam, kemudian berlari atau push up, ya. Tapi untuk yang keduanya, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Ya, contoh, selalu saja kamu mengecewakan Bapak atau Ibu. Di sekitar kita mungkin ada beberapa siswa yang bandel ya, waktu tetap saja di aturan kita tidak boleh mengeluarkan baju, tetapi masih banyak saja siswa yang memakai baju dengan dikeluarkan.
ada memakai topi yang tidak seharusnya. Nah, untuk posisi kontrol yang ketiga, yakni posisi kontrol sebagai teman, di mana bahasanya pun lebih sederhana dan lebih ringan sehingga bisa dimengerti oleh siswa-siswi kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Mungkin ketika kita sedang ada siswa yang melakukan kesalahan, tidak disiplin, contoh dalam kehidupan kita di sekolah kita, anak tidak memakai dasi. Ayo dong ikuti aturan, kan kalau hari Senin Selasa pakai dasi, kan? Atau misalkan lagi anak biasanya harusnya pagi-pagi itu bersih-bersih di depan kelas, masih ada kotoran atau sampah yang belum disimpan atau belum dibuang. Ayo dong tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar berapa kali peraturan sekolah? Kamu tahu konsekuensinya? Nanti siang kamu pulang paling akhir. Biasanya itu tanpa kita sadari juga sama, kita bisa melakukan sebagai pemantau. Ketika ada anak yang melanggar peraturan sekolah, kita langsung memanggil anak tersebut, ya, lalu kita langsung menjudge, memberikan konsekuensi kepada anak. Contoh seperti tadi, kamu anak terlambat, kamu nanti pelajaran terakhir, seperti itu. Nah, kasus yang ketiga selanjutnya, yakni posisi guru sebagai manajer, di mana di dalam posisi manajer ini merupakan banyak keunggulan sehingga kita sebagai manajer itu menggiring siswa untuk bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Contoh, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menggiring siswa ini untuk dapat mengetahui kesalahannya tanpa harus terpaksa atau merasa terpojok. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat atau bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini siswa digiring untuk mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut tadi, ya, ini ada beberapa kasus posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Masuk posisi kontrol apa? Kalau dilihat dari bahasanya, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Oke, membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalahnya. Saya kecewa. Aduh, kenapa ya ibu kecewa? Oh iya, saya salah, pasti akan seperti itu. Lalu selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Ini ada 5 posisi kontrol sebagai teman, pemantau, penghukum, kemudian sebagai manajer, pemantau. Oke, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah karena di sini adalah kamu tidak benar-benar melakukannya, sehingga siswa itu, oh iya, aku kok tidak benar-benar, karena langsung menjudge bahwa itu adalah salah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Anak dikirim supaya untuk mendapatkan solusinya masing-masing. Nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya, sebagai teman. Ya, dari bahasanya lebih sederhana ya. Oke. Kemudian lagi, kamu tidak melakukannya, Bapak Ibu guru akan dari bahasa seperti ini, hukum. Oke, betul. Jadi di mana ketika ada anak tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, kita langsung menjudge anak, langsung menghukum anak, ya, langsung tanpa mendengarkan atau melihat penjelasan dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tentang keyakinan kelas.
di mana keyakinan kelas ini ya ada dua. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu namanya kita ada peraturan kelas, ya sekarang ini ada yang namanya sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Di mana kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah dan sudah ditentukan serta baku, tetapi keyakinan kelas ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan. Keyakinan kelas, ya di sini sebuah kegiatan pada hal-hal yang disepakati bersama antara guru dan murid mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah ini perbedaannya ya. Sedangkan peraturan kelas adalah terjadi pada hal-hal atau nilai-nilai yang dibuat oleh guru atau sekolah dan bersifat satu arah. Seperti tadi yang bilang, kalau misalkan peraturan kelas, tata tertib seperti itu adalah peraturan kelas. Tetapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita sepakati bersama-sama. Contoh seperti ketika anak akan belajar, kita harus datang tepat waktu. Nah kita sepakati dengan anak, jika pembelajaran apa yang diinginkan oleh anak tersebut, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya terwujud keinginan itu. Ketika ada anak yang tidak sesuai, hadir terlambat, maka akan diberikan konsekuensinya ya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, di sini pembuat keyakinan kelas. Pembuat keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak. Jadi ada banyak keinginan-keinginan anak yang diberikan ya. Seperti contoh mungkin dalam pembelajaran PJOK ini biasanya anak itu Bu, pakaiannya bebas. Bu, kerudungnya boleh tidak sesuai. Ya. Sedangkan di dalam peraturan kelas kan dalam satu sekolah itu diwajibkan menggunakan pakaian olahraga, gitu kan? Nah, bagaimana untuk bisa dihadapkan kita bisa sepakat yakin bahwa murid ini harus mengikuti. Jadi apa yang diinginkan oleh murid ya kita sepakati, kemudian setelah sepakat kita apa nih konsekuensinya? Kita buat konsekuensinya dari kesepakatan tersebut. Berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, seperti tadi datang tepat waktu, menggunakan pakaian olahraga. Nah, seperti itu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya berdasar keinginan 1-2 orang siswa, tetapi keyakinan kelas juga berdasarkan oleh seluruh siswa. Langkah-langkahnya yang pertama, guru meminta pendapat semua murid mengenai peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Biasanya selain tata tertib yang harus diikuti, setiap kelas juga punya keyakinan atau kesepakatan yang dilakukan. Nah, sebelumnya kita meminta pendapat dulu, anak-anak kita ingin belajar seperti apa, suasana seperti apa yang kita inginkan supaya kegiatan pembelajaran bisa tercapai atau terwujud. Kemudian semua usulan dari murid itu ditulis di papan tulis di dalam kertas besar menggunakan sticky note. Lalu mengubah usulan murid yang masih berupa kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Lalu setelah mengubahnya, ambil nilai-nilai kebaikan dari peraturan tersebut untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, yang kelima, harap ditinjau kembali secara bersama. Jika sudah sepakat, tinggal ditanda tangan dan dipajang di kelas. Jadi kesepakatan kelas itu setelah disepakati, setelah ditinjau ulang, lalu ditandatangani bersama supaya anak itu memiliki rasa bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama temannya dari dalam satu kelas. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan dari tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini merupakan nilai kebajikannya adalah menghormati
orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, di mana keselamatan untuk menghormati orang lain sehingga menciptakan suasana aman. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini merupakan dari faktor kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar sehingga tidak ricuh ya untuk saling berebutan. Lalu kemudian gunakan masker. Di sini keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tentang keyakinannya keselamatan dan keamanan. Nah, kita tiba di segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan sebuah kegiatan atau agenda ya yang dilaksanakan oleh seorang guru terhadap murid sehingga anak itu bisa melaksanakan sebuah konsekuensi yang dilakukan tanpa mengalami atau merasa dipojokkan atau mendapat rasa bersalah, tetapi anak itu digiring ya untuk mendapatkan solusi atas apa yang dia lakukan kesalahannya. Oke. Di sini penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Ketiga menstabilkan identitas. Restitusi sendiri ada 3 tahap ya di dalam penerapannya. Yang pertama tadi supaya suatu proses kegiatan ini bisa berjalan dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab, maka harus dicapai atau ditempuh 3 tahapan. Validasi tindakan yang salah. Ya, yang kedua menstabilkan identitas. Ketiga tadi menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-kata yang terlontarnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mau mencarikan solusi dari masalah ini. Biasanya ketika anak itu sedang ada masalah, ya, anak itu masih emosi. Kita coba bantu menenangkan, kita coba bantu untuk menstabilkan dulu kondisinya, ya, dengan membuat dia nyaman. Ya, bahasa berbuat salah itu wajar. Contoh kata-katanya sehingga anak itu bisa mengaku atau menceritakan tanpa rasa takut. Lalu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Contoh, setiap anak yang melakukan kegiatan atau yang melakukan kesalahan itu pasti punya tujuannya, ya, dimana si anak itu akan digiring bahwa apa sih, oh salahkah saya, gitu, betulkah apa yang sudah dilaksanakan atau salahkah apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menanyakan kepada siswa dengan kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kemudian padahal bisa saja kamu melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau misalkan kamu melakukannya karena melakukan sesuatu yang penting buatmu. Gitu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi seperti tadi, sebelumnya kita melaksanakan atau membuat sebuah keyakinan dulu yang kita sepakati, di mana ketika ada siswa yang melanggar keyakinan itu, kita akan menggiring dia kepada kesepakatan apa yang telah dibuat. Ya. Nah, pada saat itu kita bertanya, setelah anak itu merasa bersalah, ya, kita bertanya apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi misalkan contoh ada seorang anak
ya, yang bolos tidak melakukan tugas atau bolos tidak ikut pelajaran di kelas, ya padahal dia kan pembelajaran, maka kita bisa panggil anak tersebut, ya kita langsung tanyakan dulu, ibu mendapat kabar bahwa misalkan Ali itu sering bolos. Nah, kita bisa panggil dulu terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita bisa menstabilkan dulu pertanyaan di sini. Nah, ibu tahu, ya, ibu juga pernah melakukan itu. Dulu waktu ibu sekolah, ibu juga pernah bolos, misalkan. Nah, sehingga Ali dengan merasa dengan sadar dia menceritakan kenapa dia bisa melakukan bolos tersebut. Setelah itu, setelah Ali menceritakan bolosnya kenapa, Bu, karena saya bete mungkin, atau Bu, karena saya lapar. Nah, seperti itu. Nah, kita tanyakan, ya, kenapa kamu melakukan bolos? Tadi jawabannya, Bu, karena saya lapar. Gitu. Jadi kamu pasti punya alasan untuk bolos, Ali. Ya, karena saya lapar. Nah, terus kemudian kita akan menanyakan keyakinan apa yang telah kita laksanakan. Ya, sepakati kalau misalkan Ali bolos, tidak ikut pelajaran sekolah, ya terus Ali ke kantin, kesepakatan apa yang telah disepakati? Mungkin dari dalamnya Ali akan meminta izin terlebih dahulu, Bu, jika nanti Ali lapar, atau misalkan sepakat ketika istirahat Ali akan jajan, seperti itu. Nah, penerapan segitiga restitusi di sini ya fokus. Saya akan memaparkan tentang demokrasi kontekstual nomor 1/4 dari praktik segitiga restitusi. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada level mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua yakni memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, mempunyai tujuan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi cari tenang. Kasus 1, Sabila dan Wildan bolos di jam pelajaran PJOK ketika Bapak Ibu Guru ada rapat dinas. Sekarang guru lebih pada rapat dan
senang-senang doang sih. Iya. Lanjut aja. Mungkin setiap bulan yang pertama ngajak siapa? Iya, kamu kan saya tadinya kan lagi ngobrol santai sambil ngobrol-ngobrol tiba-tiba kamu ngajak. Yang dulu nggak sakit aja. Iya. Catatannya kemarin kamu tidak mengerjakan tugas, ibu sudah memberikan tugas kan? Alasan kamu bolos itu apa? Jawab ibu lah. Iya, karena jelas nggak apa-apa kamu bosen aja bu. Karena kalian sudah menyadari kesalahannya. Iya. Oke. Apakah kalian akan bolos lagi? Iya. Tidak akan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang keyakinan kelas, betul? Masih ingat keyakinan kelasnya seperti apa? Oke, kalau begitu bagaimana kalau keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada di kelas, Iya, benar. tetap berada di kelas mengerjakan dua tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tetap di kelas. Nah, jadi untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan dari kesalahan? Yang mengulangi Tidak mengulangi, tidak lolos lagi. Ya, minta tugas kepada guru. Oke, baiklah kalau begitu semoga kamu mendapatkan pelajaran dari bolos itu dan menjadi kaya kalian dapatkan ini nanti bisa diperbaiki. Jangan diulang lagi. Baik, selamat kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Kasus kedua adalah siswa bernama Ardian menggunakan sendal ke sekolah.
adalah tanggapan siswa tentang praktik segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Susila Nokiro dari kelas 9B. Saya senang belajar PJOK dengan Ibu Tina dengan penerapan segitiga restitusi yang diterapkan Ibu Tina. Saya merasa dapat lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat tanpa merasa terpaksa, dan saya dapat menemukan solusinya atas apa yang saya perbuat. Terima kasih Ibu Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rizka Mulyana. Saya sangat suka pelajaran PJOK, terutama dengan Tina. Hal itu sangat menyenangkan dan banyak metode yang digunakan oleh beliau. Saat saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum, tapi diajak bicara dan terus guys, saya tidak merasa terpojok, tapi saya menyadari kesalahan saya dan diarahkan untuk menemukan resolusinya. Terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Oke. Ya. Ya, tadi untuk mungkin penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas, di sekolah, ya ada beberapa contoh kasus dan mungkin ada beberapa lagi contoh kasus yang tidak bisa ditampilkan. Tetapi di sini kita mengajak murid untuk berbicara, menanyakan alasannya kenapa, sehingga siswa tersebut menyadari kesalahannya dan siap untuk menerima atau mencari solusi apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Seperti itu. Mungkin untuk sedikit penerimaan segitiga restitusi selesai dalam penerapan program disiplin positif ini. Hendaknya sebagai guru memiliki kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam sistem kontrol saat ini, yaitu tentang bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Mungkin cukup. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, partisipasinya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk yang sudah memaparkan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Tina dan budaya positif dapat kita laksanakan, dapat kita kembangkan. Saya kira budaya positif masih banyak. Ini sebagai awal untuk memotivasi kita, khususnya guru SMP kami, sehingga diharapkan akan terbentuk tingkah laku yang positif ke depan, karena ini pada dasarnya untuk membentuk disiplin anak, sikap anak dan sebagainya. Barangkali itu saja sebagai akhir dari pemaparan ini. Kami dari moderator menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini disampaikan. Silakan.